tahu kapan harus berhenti mengeksplorasi dan segera mengambil keputusan. Nah, jadi jangan terlalu banyak mengeksplorasi pilihan. Apa yang mau dari tiga ini yang bagus adalah 1, 2, 3. Nah, itu cara kita untuk berkomunikasi dengan orang judging. Orang perceiving itu cenderung membuat garis besar. Nah, sedangkan orang judging itu dia mau apa? Detail secara pointer secara maksudnya detailnya 1, 2, 3 terstruktur. Orang perceiving ini harus bisa tahu bahwa orang judging itu memerlukan sesuatu yang lebih tegas dan terstruktur. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Rudi Caniago selaku host tamu dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Nah, sudah bersama saya hari ini Mas Ronald, apa kabar Mas? Baik Mas Rudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan Mas. Terima kasih untuk sehat selalu ya. Ini gue enak banget nih Mas, hari ini tuh kayak suasananya sejuk nih. Kita berada di mana sih sekarang nih diajak? Ya, kita masih di Gunung Gelis Campsite dan masih tetap di Iron Bee. Di Bogor ya? Bogor ke arah atas sedikit. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kaniki Action Partner sebagai pemilik dari tempat ini yang mengizinkan kita untuk syutingnya di The Iron Bee. Tapi tempatnya benar-benar nyaman loh guys. Harus didatengin ya. Mau ngerokok, makannya top banget deh kalau di sini. Nanti habis ini traktir sama Mas Ronald saya ya. Oke, Mas Ronald, kita lanjut ke MBTI ya. Kita masih mengenai topik hari ini adalah judging dan perceiving. Jadi kita akan membahas, mengulik mengenai judging dan perceiving itu sebagai tipe dalam berkomunikasi. Nah, Mas Ronald, saya masuk sekarang untuk judging itu. Pengen tahu sih apa sih deskripsi atau keterangan mengenai orang yang mempunyai karakter sebagai judging itu, Mas? Ya, judging ini kalau kita simpulkan ada beberapa hal ya. Dan untuk judging ini singkatannya adalah J, betul ya, J, judging. Apa kekuatan orang judging dalam berkomunikasi? Mereka tegas dan komunikasinya selalu untuk mengambil keputusan. Nah, dan juga mereka fokus pada tugas dan sasaran. Nah, ini adalah gaya dari orang-orang judging ketika mereka berkomunikasi, yaitu tegas, mengambil keputusan, dan juga fokus pada tugas dan sasaran. Kalau saya sebenarnya judging nih ya, sebenarnya kalau saya orang judging itu, menurut Mas Ronald tuh apa sih gaya bahasa ataupun cara saya untuk berkomunikasi? Ya, gaya komunikasi pada orang judging itu adalah untuk mencapai kesepakatan dengan cepat. Jadi mengambil keputusan dan melangkah maju. Jadi komunikasi mereka itu temanya apa yang harus kita ambil keputusan, ya, melangkah dengan cepat. Kemudian mengkomunikasikan tugas dan jadwal secara terinci. Nah, orang-orang judging itu kalau mereka berkomunikasi apa yang mau kita laksanakan ada terinci dia. Kemudian menyukai komunikasi yang efisien dan terorganisir. Nah, orang-orang judging itu cenderung ketika berkomunikasi, mereka akan menggunakan kata-kata yang lebih efisien dan terorganisir, terstruktur. Itulah cara orang berkomunikasi. Nah, sekarang kan itu caranya saya seorang judging contohnya. Iya. Nah, kalau Mas Ronald nih sebagai lawan saya, apapun lah itu tipenya, kalau Mas Ronald menghadapi saya sebagai orang yang judging nih, apa yang harus dilakukan? Nah, pertama ketika saya berkomunikasi dengan orang yang tipe judging, saya akan mengambil keputusan yang menyangkut orang lain secara cepat. Jadi gayanya adalah saya menyesuaikan dengan gaya mereka. Kemudian menghindari terlalu banyak pilihan. Nah, jadi kalau komunikasi udah jelas arahnya kemana, menghindari dan fokus pada hal-hal yang penting saja. Jadi hal yang tidak penting, bunga-bunganya nggak perlu. Contohnya kalau mau punya ide opsi 10, kasih 3 aja. Ya kasih 3 mana yang paling penting. Dan kemudian tahu kapan harus berhenti mengeksplorasi dan segera mengambil keputusan. Nah, jadi jangan terlalu banyak mengeksplorasi pilihan. Apa yang mau dari tiga ini yang bagus adalah 1, 2, 3. Nah, itu cara kita untuk berkomunikasi dengan orang judging. Pertanyaan saya nih Mas Ronald, orang yang judging itu apakah satu lebih banyak di tipe-tipe manajer ke atas? Itu pertanyaan pertama. Dan apakah ini tuh sebenarnya dia bisa lebih mengatur iramanya dia dengan kebetulan bertemu dengan lawan yang bukan judging? Dua pertanyaan, Mas. Kalau pertanyaan pertama, orang ini bisa pada posisi mana saja. Memang kalau pada posisi top management, ya karena mereka harus mengambil keputusan, ya
diharapkan orang itu lebih cepat mengambil keputusan ya. Nah, tetapi itu bisa pada tahapan mana saja. Tidak didominasi oleh apakah masih entry level atau pada jabatan tengah atau atas. Itu bisa pada level manapun. Yang kedua tadi apa? Bisa beradaptasi nggak sih mereka? Oh bisa, ya beradaptasi tentunya mereka bisa ya. Tapi orang judging pun pada saat mengeksplorasi, mereka tetap akan mengambil suatu keputusan. Nah jadi iramanya tetap mengambil keputusan meskipun pada saat brainstorming mereka tuh tidak berlama-lama. Brainstormingnya pada oke, kita akan masuk pada pilihan tertentu. Lebih set to the point Mas. Yep, nah, betul. Contoh ada nggak sih Mas kira-kira contoh? Ini orang yang judging nih kita ambil contoh yang bisa pemirsa nih semua bisa paham. Contohnya ya, orang judging dan perceiving ya. Gini, misalkan Mas Rudi adalah orang judging ya, bos saya, atasan saya. Sedangkan saya anak buahnya perceiving. Nah, kita punya suatu kerjaan tugas, di mana tugas Mas Rudi ini tergantung dari input dari saya. Nah, Mas Rudi sudah menetapkan nih jadwal nih, hari Jumat, nah jam 12. Kalau bagi orang judging itu, mereka berharap Rabu atau Kamis itu sudah mulai terlihat 90% atau 95%. Sedangkan bagi saya, orang perceiving, dan kebetulan saya juga perceiving, orang perceiving itu sangat menikmati deadline. Suka yang mepet-mepet. Mepet-mepet. Jadi misalnya, nanti kita akan bahas perceiving ya. Katakanlah deadline-nya jam 12 hari Jumat. Itu jam 11 saya masukin. Nah itu akan membuat bos saya yang judging itu agak, ini yakin nih, udah jadi nih. Nah jadi itu, di situ yang sering terjadi adalah bos judging itu mengharapkan keteraturan dan keterincian. Nah itu cara, kalau kita punya atasan yang judging, kita harus bisa memahami bahwa mereka perlu diinformasikan, oh saya sudah menyelesaikan 30%, 40% gitu ya. Mereka perlu tahu milestone-nya sudah sampai mana. Itu orang judging. Yang punya bos judging nih ya harus tahu nih tips-tips yang barusan disampaikan oleh Mas Ronald. Jadi kalian harus mempersiapkan itu, jangan sampai ditanya gitu ya. Soalnya kan perceiving tadi Mas Ronald bilang suka last minute. Betul, deadline. suka deadline. Jadi perlu kalian ketahui kalau menemui atasan, teman ataupun saudara mungkin yang punya judging. Nah, kita ke sebaliknya nih Mas. Betul. Perceiving. Perceiving itu kalau menurut Mas Ronald apakah bisa saya artikan kelawanan dari judging atau punya deskripsi lain mengenai perceiving, Mas? Ya, perceiving ini memang kalau kita kontinumnya pada sisi yang lain ya. Orang-orang perceiving ini fleksibel dan mudah beradaptasi. Nah, ada keunggulan juga, kekuatannya ada. Mereka fleksibel dan mudah beradaptasi serta terbuka untuk informasi baru. Kadang-kadang kan ada situasi di mana apalagi zaman sekarang ini informasi baru akan muncul gitu ya. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Nah, orang-orang perceiving ini lebih mudah. Open ya? Open ya. Kalau orang judging kan karena mereka mau keteraturan. Jadi mereka agak gampang kalau menghadapi sesuatu yang baru atau fleksibilitas. Lebih santai dalam menghadapi perubahan. Nah, kalau orang judging tuh ketika ada perubahan, waduh gimana nih ya. Tapi orang perceiving menikmati perubahan tersebut. Bisa disebut orang judging lebih resistensinya, Mas? Tidak resistensi juga, tapi mereka memerlukan usaha lebih keras. Untuk bisa menerima seperti orang perceiving ya? Orang perceiving, ya. Itu kekuatan orang perceiving adalah mereka fleksibel, terbuka atas inovasi baru, dan lebih terbuka dalam menghadapi perubahan. Itu orang perceiving ya? Ya, perceiving. Kalau cara mereka berkomunikasi? Nah, orang-orang perceiving ini? Orang-orang perceiving ini akan mencari informasi. Ya, karena mereka terbuka dan melihat kemungkinan-kemungkinan. Apa pilihan-pilihan yang ada. Nah, mereka tidak mau langsung, wah ini hanya satu pilihan. Tidak, pasti ada pilihan lain. Itu bisa disebut orang perceiving ini juga kreatif? Kreatif, tapi orang judging juga bisa kreatif. Ya. Bukan kreatif, tapi lebih melihat apa kemungkinan yang ada. Terbuka, lebih terbuka. Dia bisa lebih, kalau dibilang seperti ini orang perceiving mungkin dia akan berpikir kenapa ini yang lain, cara lain. Betul, apakah ada cara lainnya. Sehingga akhirnya mereka memiliki pola komunikasi yang lebih fleksibel, spontan dan tidak terstruktur karena kan terbuka. Nah, jadi beda sama orang judging tadi ya, dua kontinum yang berbeda. Nah, kalau orang di sini mereka akan terbuka kepada opportunity baru dan spontan, orangnya fleksibel ya. Dan mereka cenderung untuk memberikan pertanyaan dan mencari pilihan. Jadi kalau orang judging tuh mengacu pada satu, orang perceiving ini lebih jadi arahnya lain. Seperti V gitu lebih terbuka. Ya, betul. Nah, itu kalau berikutnya adalah
bagaimana cara menghadapi orang yang perceiving? Kalau saya orang judging nih, seorang orang perceiving. Nah, bagaimana sih saya, ini gue anak buah gue nih orang perceiving, jadi what I have to do untuk bisa menghadapi orang ini? Nah, kepada orang-orang perceiving ini kita harus beri kesempatan untuk eksplorasi. Nah, berikan mereka waktu untuk eksplorasi sebelum mengambil keputusan. Jadi orang perceiving tidak mau mereka di fait accompli untuk ini hanya satu aja pilihan. Mungkin ada pilihan lain yang kemudian sepakati bersama deadline-nya. Nah, tapi jangan bikin deadline palsu, karena orang perceiving nggak tahu nantinya. Jadi sepakati deadline-nya. Karena deadline-nya disepakati. Jelaskan situasi daripada memberikan pilihan. Nah, situasi seperti ini nanti orang perceiving akan mencari pilihan yang cocok untuk mereka. Dan kemudian terbuka untuk mengakomodasi kesempatan. Ya, jadi kita jangan mengatakan bahwa hanya ada satu nih pilihan, tapi terbuka untuk memberikan kesempatan. Nah, itu cara menghadapi orang-orang yang perceiving. Dan mungkin gini, kalau ini ide saya aja masa mungkin udah saya yakin Mas Ronald perceiving karena saya sudah kenal, pasti kerjaan akan beres di sambil. Walaupun saya ini kenapa 2 hari sebelumnya nggak ada update progres, tapi saya harus seorang judging harus bisa paham orang anak buahnya pasti akan melakukan itu sesuai dengan deadline ya. Iya betul. Bisa juga nanti ketika judging dan perceiving berkomunikasi disepakati bahwa setiap 2 hari dikasih laporan perkembangan, progress reportnya. Menarik juga ya Mas kalau ada apa judging dalam adaan ini. Kalau dalam membuat sebuah keputusan atau apakah orang judging selalu dengan stick to the rule? Dua-duanya bisa. Ya. Cuman memang kalau orang judging itu mengambil keputusan, dia sudah terstruktur pada suatu hal. Sedangkan orang perceiving masih terbuka, meskipun pada saat-saat terakhir, 1 jam sebelum deadline, dia masih open kepada kemungkinan-kemungkinan lain pilihan. Jadi dia tidak mau sampai menutup pilihan, siapa tahu saat-saat terakhir ada pilihan bagus. Nah itu kalau orang perceiving lebih mengarah ke sana. Di luar konteks nih Mas, sebenarnya bisa nggak sih masing-masing orang judging atau perceiving itu bisa take it personally kalau memang ada yang tidak cocok orangnya, Oke lah, idealisnya kata Mas Ronald tadi bilang kan, ya udah saya mengkomodasi, mencoba ngikutin orang perceiving atau sebaliknya pun. Sebenarnya ada nggak sih kemungkinan ini manusiawi aja nih Mas gitu loh, take it personally, aduh nggak bisa juga lama-lama setahun mungkin ini. Ya bisa saja terjadi ya, tapi kan kalau orang dalam posisi sebagai pimpinan, dia seharusnya mempunyai repertoar kepemimpinan yang lebih luas ya. Dia harus tahu bisa menyesuaikan dengan berhadapan dengan orang tipe ini, dia mampu beradaptasi. Jadi tidak hanya menggunakan satu metode dalam memimpin anggota tim. Jadi sebaiknya orang itu juga, dan kita sebagai anak buah, kadang-kadang juga seringkali harus beradaptasi dengan berbagai macam gaya kepemimpinan dan gaya kepribadian dari pimpinan kita. Nah, Mas Ronald, ini untuk perceiving. Tadi kan kita dikasih contoh mengenai judging ya. Ada nggak sih contoh orang milenialsnya perceiving dengan punya bos yang judging? Oke. Misalkan untuk membuat perceiving nih ya. Contoh deh, ada seorang trainer nih ya yang bersifat perceiving. Ketika dia harus memberikan pelatihan kepada orang judging, orang perceiving itu cenderung membuat garis besar. Nah, sedangkan orang judging itu dia mau apa detail secara pointer secara, maksudnya detailnya 1, 2, 3 terstruktur. Nah, jadi ketika membuat katakanlah materi pelatihan atau ketika membuat agenda rapat, orang perceiving ini harus bisa tahu bahwa orang judging itu memerlukan sesuatu yang lebih tegas dan terstruktur. Nah, jadi dia harus mampu membuat materi pelatihan yang mengatakan ini langkah-langkahnya dan kita akan sampai kepada sini. Jadi jangan dibuka opportunity lagi. Karena orang judging itu nggak kuat menghadapi ini sebenarnya pilihannya yang mana sih, mau 1, 2, atau 3. Nah, sebenarnya buat orang perceiving itu udah clear. Itu bagus. Ada pilihan-pilihan itu justru bagus. Tapi untuk orang judging, yang mana di antara 3 ini yang kita mau arahnya ke sana. Nah, jadi bagi orang perceiving, dia juga harus bisa lebih untuk memfokuskan kepada suatu arah yang mana orang judging akan lebih nyaman dengan tipe seperti itu. Jadi semuanya lebih singkat, padat, lebih terarah kepada suatu. Menarik sekali Mas, tapi waktunya mungkin nggak begitu banyak. Mungkin saya akan balik kepada guys, kalau kalian pengen tahu sih karakter tipe kalian, apa kalian judging atau perceiving, check it dari sekarang, maunya seperti apa nih. Oke, Mas Ronald. Jadi guys, demikian pembicaraan kita kali ini mengenai judging dan perceiving, dan jangan lupa menyaksikan episode kami berikutnya.
Saya Rudi Caniago Dan saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast.